Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Aisyah Rahma, NIM 2021040013 dari PPSI 2A akan menyampaikan materi tentang periode sastra Indonesia angkatan 45. Angkatan 45 dimulai pada tahun 1942 yang ditandai dengan kedatangan Jepang ke Indonesia untuk melakukan propaganda menggunakan karya sastra berupa puisi, novel, dan drama sebagai alat propaganda. Beberapa pengarang menulis karya sastra untuk kepentingan propaganda Jepang. Hal inilah yang menyebabkan periode ini berbeda dengan periode sebelumnya. Meskipun waktunya singkat, namun membawa pengaruh yang besar bagi kesusastraan Indonesia. Angkatan 45 memberikan warna baru dalam kesusastraan Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya yaitu berani untuk mendobrak dan melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tidak seperti angkatan sebelumnya, angkatan balai pustaka yang tunduk pada Volkssektor, pujangga baru yang mengkhianati bangsa karena terlalu berkiblat pada arah barat. Angkatan 45 hadir menjadi pondasi kesusastraan Indonesia karena dianggap memiliki jati diri dan sebagai bentuk penolakan angkatan sebelumnya. Pelopor angkatan 45 yaitu Rosihan Anwar, seorang sejarawan, sastrawan, dan budayawan di Indonesia. Beliau mengikrarkan nama angkatan ini dalam lembar kebudayaan Gelanggang. Banyak tanggapan positif yang didapat Rosihan Anwar. Para sastrawan pun menyepakati penamaan angkatan ini. Tokoh dalam sastra angkatan 45 yaitu Asrul Sani, Horil Anwar, Mohtar Apin, Rifai Yapin, dan Baharudin. Mereka aktif dalam menciptakan karya sastra dan mereka mendapatkan saluran resmi untuk menerbitkan karya-karyanya melalui majalah Gema Suasana. Majalah ini awalnya masih dalam naungan Belanda Oppo, namun mereka dapat lepas dan pindah ke Gelanggang. Setelah pindah, mereka menerbitkan Kredo Angkatan 45 yang dikenal dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang. Karakteristik angkatan 45 yaitu bersifat humanisme, karya-karyanya memiliki kebebasan dan keberanian, tidak terikat dalam aturan, realistis dalam kehidupan sehari-hari, bertema kebebasan individu, dan didominasi karyanya berupa puisi. Lembaga yang besar pengaruhnya terhadap kesusastraan periode ini yaitu Keimin Bunka Sidoso atau Kantor Pusat Kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk seniman dan budayawan sebagai bentuk mendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada awalnya, hal ini mendapatkan sambutan yang baik bagi seniman karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Namun, mereka sadar bahwa ini hanyalah tipuan semata. Karya-karya pada periode angkatan 45 yaitu yang pertama, Hoiril Anwar dengan karyanya Kerikil Tajam tahun 1949, Deru Campur Debu tahun 1949. Yang kedua, Pramoditya Anantatur dengan karyanya Bumi Manusia. Yang ketiga, Karim Halim dengan karyanya Palawija. Yang keempat, Anjar Asmara dengan karyanya Kartinah. Yang kelima, Aciat Kartamiharja dengan karyanya Ateis tahun 1949. Muhammad Balfas, Lingkaran Retak tahun 1952. Dan Tamu Malam. Yang keenam, Idrus dengan karyanya Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma tahun 1948.
Yang ketujuh, Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Hoiril Anwar dengan karyanya Tiga Menguak Takdir tahun 1950. Yang kedelapan, Trisno Sumarjo dengan karyanya Kata Hati dan Perbuatan tahun 1952. Yang kesembilan, Utuy Tatang Sontani dengan karyanya Drama Suling tahun 1948, drama Satu Babak Awal dan Mira tahun 1962. Yang ke-10, Suman HS dengan karyanya Kasih Tak Teralai dengan tahun 1961, Mencari Pencuri Anak Perawan tahun 1957, dan Percobaan Setia tahun 1950. Karya puncak periode sastra angkatan 45 yaitu puisi berjudul Aku karya dari Hoiril Anwar tahun 1943. Puisi ini menggambarkan tentang alam individualistis dan vitalitasnya sebagai seorang penyair. Semangat kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Semangat seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain. Walaupun banyak rintangan yang harus ia hadapi. Puisi ini merupakan salah satu puisi yang paling terkenal milik Hoiril Anwar dan menjadikan dirinya dijuluki sebagai si binatang jalang. Nah, itu tadi merupakan materi tentang periode sastra Indonesia angkatan 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.